Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam situasi yang berbeda. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan tetap menyampaikan tentang wanita dan seluruh persoalannya. Berbicara tentang wanita memang tidak akan ada habis-habisnya. Maka hari ini saya akan melanjutkan seperti yang sudah pernah saya sampaikan kemarin, bahwa an-nisa'u imakil bilad, in soluhat soluhal bilad, wa in fasadat fasadatil bilad. Wanita adalah tiang negara. Jika wanita baik, maka negara pun baik. Jika wanita tidak baik, maka negara pun akan menjadi tidak baik. Wanita rusak, negara menjadi rusak. Berkaitan dengan itu, maka hari ini saya akan menyambungkan tentang wanita sebagai tiang negara itu harusnya seperti apa. Yang pertama adalah wanita tetap dituntut untuk menuntut ilmu. Wanita harus banyak belajar. Wanita harus banyak sinau. Wanita harus banyak membaca. Kita jangan terlengah atau jangan lengah dengan orang Jawa dulu atau orang Indonesia dulu yang pernah mengatakan bahwa wanita itu setinggi apapun pendidikannya pasti akan ke dapur melayani seorang suami. Memang itu betul, tetapi wanita yang punya pendidikan atau wanita yang mau belajar, maka dalam mengurus dapur, mengurus suami, dia akan mempunyai ilmunya supaya rumah tangga yang dibina akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Perempuan harus tetap belajar. Kalau seandainya sudah menikah, maka perempuan harus banyak membaca, harus mengikuti majelis taklim, harus mengikuti perkembangan zaman tentang keilmuan, bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya. Karena di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu atau orang yang mau mencari ilmu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tentu saja bagi perempuan dengan segudang tugas dan kewajiban di rumah memanglah tidak mudah. Tetapi memang wanita harus tetap belajar dan belajar terus supaya rumah tangga yang dibina bisa menjadi rumah tangga yang punya kualitas. Dalam artian dalam hal mendidik anak, maka seorang wanita, seorang ibu sudah dibekali dengan beberapa ilmu yang mewajibkan wanita itu bisa membina, mengatur anak-anak yang ada di rumah. Seandainya wanita tidak punya ilmu bagaimana cara mendidik, maka alangkah rusaknya, maka alangkah meruginya, karena generasi yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita akan sia-sia karena tidak dibina dengan sebaik-baik mungkin. Sekali lagi, wanita yang menjadi tiang negara harus dibekali dengan ilmu. Tentu saja ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain supaya bisa mengurus suami,
mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga yang nantinya akan bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, seorang wanita harus punya tauhid. Tauhid harus kuat, keimanan harus kuat, keyakinan harus kuat. Maka seorang wanita harus mengetahui siapa Allah, siapa Rasulullah. Seorang wanita harus tahu agama dalam hal ini. Bila seorang wanita mengenal agama, mengenal tauhid, maka insya Allah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, wanita akan bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga dan mendidik anak-anaknya. Karena wanita adalah sebagai ibu pendidik yang akan mengantarkan anak-anak ke surga. Anak menjadi A, anak menjadi B, anak menjadi C, maka penentunya adalah seorang ibu. Seorang bapak sudah keluar rumah untuk mencari nafkah. Seorang bapak sudah keluar bagaimana bisa mengatasi kehidupan rumah tangga dalam hal segi ekonomi. Anak-anak dititipkan kepada ibu supaya dididik lebih dekat kepada Allah. Maka seorang ibu harus mempunyai tauhid yang kuat, harus mempunyai keyakinan yang teguh, harus mempunyai agama yang sangat kuat. Karena wanitalah yang diserahi untuk mendidik anak-anak dan mendidik keluarga yang ada di rumah. Tentu saja sebagai seorang wanita memang tidak gampang untuk bisa seperti ini. Tetapi itulah tugas yang bisa yang kalau dikatakan berat, tetapi memang itu yang harus sebagai wanita tiang negara. Jadi ketauhidan memang harus dimiliki oleh seorang ibu. Di dalam hadis dikatakan begini, wal mar'atu ra'iyatun. Tepatnya lebih panjang hadisnya begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al imamu ra'in wal mas'ulu an ra'iyati. Ar-rijalu atau ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, ini yang poin ini. Jadi seorang perempuan juga pemimpin. Yang mana seorang perempuan adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungan jawab tentang kepemimpinannya. Karena seorang wanita adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk mendidik anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban, maka seorang wanita harus dibekali dengan tauhid yang kuat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah seorang wanita harus memiliki akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, watak yang sehat, sifat yang sempurna. Inilah yang harus dimiliki oleh wanita. Jadi harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak mulia bagi seorang wanita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Bagi seorang wanita, akhlak kepada tetangga bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan tamu, dengan keluarga yang lain, dengan mertua, dengan sanak kerabat yang lain. Harus bisa mempunyai atau mewujudkan atau mencirikan bahwa wanita tersebut atau kita adalah wanita yang mempunyai akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Dan berkaitan dengan akhlakul karimah ini, maka kembali lagi kita tidak lepas dari kewajiban kita seorang wanita untuk menjaga diri aurat kita, menjaga kesopanan dalam berpakaian, menjaga kesopanan dalam bertutur kata, menjaga kesopanan dalam mengeluarkan segala sesuatu yang kita omongkan,
menjaga segala sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain. Itulah akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Sekali lagi, terutama yang berkaitan dengan pakaian, maka seorang wanita dituntut untuk menutup aurat. Karena wanita adalah sebagai model di rumah. Kalau seorang ibu tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa jadi model di rumah, maka kita bayangkan anak-anak kelak akan menjadi seperti apa. Di dalam hadis disebutkan bahwa banyak perempuan itu yang kasiatin berpakaian, tetapi ariatin sebenarnya telanjang. Kenapa? Banyak berbagai model pakaian wanita, gamis besar, gamis yang panjang, tetapi kebanyakan atau banyak wanita yang tidak mengenal kira-kira baju dan gamis yang seperti apa yang dipakai supaya tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuhnya, yang mana kalau hal tersebut tetap dipergunakan walaupun tertutup, tetapi dikatakan kasiatin, tetapi ariatin, berpakaian tetapi seperti telanjang. Mungkin ibu-ibu sering melihat ibu-ibu yang menggunakan jilbab, terus bajunya sangat ketat, kalau jongkok sudah kelihatan belakangnya, jilbabnya diikat di atas sehingga sesuatu yang harus ditutupi malah kelihatan menonjol, dan itu akan membawa malapetaka bagi semua yang melihat, karena itu adalah merupakan aurat wanita. Jika wanita seperti itu atau tidak memiliki akhlakul karimah, maka kita bayangkan dunia tidak akan menjadi indah, karena wanita adalah sebagai tiang negara. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.